Janin tidak dalam posisi yang tepat saat lahir. Saya mengubah hidup saya sendiri. Saya kehabisan energi. Oke, saya akan memerasnya sendiri. Saya telah mendapatkan hidup saya sepanjang tahun ini. Saya awalnya adalah leluhur tua dari dunia kultivasi abadi. Kadang-kadang, saya membantu ketidakkekalan hitam dan putih mengaitkan jiwa-jiwa untuk menghasilkan uang tambahan. Tapi yang tidak saya duga adalah kedua barang itu ceroboh. Itu mengaitkan jiwaku. Itu juga berpindah tangan dan mengatur agar saya bereinkarnasi. Aku membuka mataku lagi. Gelap. Ada hiruk-pikuk pembicaraan di telingaku. Oh tidak, Nyonya memiliki kelahiran yang sulit. Apa yang bisa saya lakukan? Ban jenis apa yang diberikan dua barang cameo padaku? Apakah Anda akan menjalani hidup Anda sebelum Anda lahir? Bukan untuk ditertawakan sampai mati oleh teman-teman abadi dunia peri. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Hantu tidak bisa diandalkan. Anda masih sendirian. Jadi saya menemukan dukungan dengan kedua tangan. Gunakan semua kekuatanmu. Bidan yang melahirkan bayi itu memandangi perut ibuku. Saya terkejut untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pengadukan kaki benar-benar mengambilnya dengan sendirinya. Dia pingsan sebelum dia bisa menarik napas. Aku di perut ibuku. Lepaskan semua kekuatan yin di tubuh Anda untuk menempatkan janin pada posisi yang tepat. Berjuang untuk memeras. Pemerasan itu disertai dengan teriakan nyaring. Semua orang menangis kegirangan. Melahirkannya. Dia adalah gadis berkulit putih dan lembut. Saat dia berbicara, Yuexi memelukku ke ibuku. Aku melihat keindahan tak tertandingi di depanku. Mabuk. Harazi tidak bisa membantu tetapi mengalir ke bawah. Ini ibuku. Sangat indah. Ibuku menatapku lemah dan tersenyum. Saya baru saja mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tiba-tiba saya merasakan sakit yang berdenyut di perut saya. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Bidan buru-buru melangkah maju untuk melihatnya. Tiba-tiba berkeringat dingin. Ya Tuhan, kenapa ada seorang wanita di dalam perut? Anda berusaha lebih keras. Anda hamil anak kembar. Kata-kata bidan membuat hati orang-orang di ruangan itu berkedut. Para pelayan bahkan lebih berebut. Pada titik ini, saya telah dibersihkan. Dibungkus lampin. Saya mencoba meregangkan leher saya. Lihatlah, hanya ada satu sosok dan ada satu. Saya hanya berjuang untuk memeras. Sepertinya ada titik fokus di bawah kakinya. Mungkinkah itu kepala adik laki-laki atau perempuan saya? Pada saat ini, ketidakkekalan hitam dan putih memegang rantai kait jiwa dan menyusut di sudut. Berusaha keras untuk mengurangi rasa kehadiran. Laubai, kamu mengatakan bahwa dia telah menjadi boneka kecil. Tidak bisakah kamu mengingat apa yang kami lakukan? Semua bereinkarnasi. Minum sup mengpo. Lupakan masa lalu. Saya benar-benar ingin tahu tentang menjadi apa dia ketika dia bereinkarnasi. Anda mengatakan itu suatu hari nanti di masa depan. Dia akan lebih terbuka untuk mengingat. Itu adalah kesalahan kita yang mencuri jiwanya. Biarkan dia memilikinya. Bayi susu kecil tanpa spiritualitas apapun. Apakah dia akan memutihkan saya? Itu berarti 2000 tahun berjemur. Warna murni yang menyertainya. Saya tidak tahan. Tapi kami tidak bisa menahannya. Anak laki-laki Hades menjabat. Kinerja baru-baru ini sangat buruk. Jika Anda mengetahui bahwa kami salah, mangkuk nasi besi tidak dijamin. Begitu kata-kata itu jatuh, Bai Wuchang tampak ngeri. Apakah saya terpesona? Mengapa si kecil ini bisa menarik lidah kita? Lidahku juga ditarik olehnya. Aku mengoceh kembali. Sangat marah. Kalian berdua orang tua mengaitkan jiwa Laozu. Saya masih ingin mengaitkan jiwa adik-adik saya. Aku mencengkeram lidahku pada ketidakkekalan hitam dan putih. Ayunkan ke kiri dan kanan di tangan Anda. Sangat menyakitkan sehingga dia akan menggerakkan matanya. Ada yang ingin kukatakan pada Daxian. Namun, saya tidak bermaksud melepaskannya. Menggigit apa yang tidak ada. Geraham posterior ditarik lebih kencang. Bai Wuchang berkata dengan getir. Daxian menyelamatkan nyawanya. Kami mengirimkan sesuatu untuk menebusnya untuk Anda. Apa itu? Aku akan mengambil gadis kecil ini. Pengalaman hidup dari lahir sampai mati. Semua tinggal di kepala Anda. Bagaimana saya menutup mulut saya dan memikirkannya? Saya juga harus menjadi makhluk abadi yang hebat dan saya harus datang ke dunia untuk mengalaminya. Ketidakkekalan hitam dan putih saling memandang. Tarik napas lega. Kecuali, tentu saja, saya. Tidak ada yang bisa melihat kedua hantu ini. Saya hanya berpikir saya sedang mengoceh. Pada saat ini, pihak ibu saya juga melahirkan seorang anak. Sang ibu dengan bersemangat berteriak bahwa wanita itu telah melahirkan seorang putra. Tapi dia belum selesai. Wajahnya menjadi pucat. Melihat anak itu dengan wajah galak di tangannya. Nyonya pembukaan yang gemetar. Itu adalah bayi yang lahir mati. Dan sakit hati ibuku mengalir ke air mata. Saya tidak percaya saya akan melihat anak saya yang malang. Yu 11 berlutut di samping dan menangis dengan mata
mata merah. Nyonya, jangan lihat itu. Anda akan lebih sedih saat melihatnya. Anda melahirkan 2 kali berturut-turut. Saya tidak bisa terstimulasi lagi. Rantai jiwa sudah siap. Dalam 1 menit, anak itu akan mati lemas. Mati lemas sebentar. Bukankah saudaranya sudah mati? Hanya saja saya tidak berhasil dalam 1 tarikan napas. Aku berteriak cemas dan buru-buru. Cepat, ini terlalu kecil. Hanya suara mengoceh. Bai Wuchang memegang rantai kait jiwa dan menunggunya. Hei, Daxian, jangan repot-repot. Sekarang hanya kami yang bisa mengerti Anda. Yuexi menyeka air matanya. Lihatlah teriakanku yang menyayat hati. Sakit hati mencengkeram bersama. Ibuku berlinang air mata, membelai putranya yang sudah meninggal. Tersedak air mata. Si kecil, tidak sekuat adikku. Begitu dia lahir, dia dipisahkan dari ibunya selamanya. Bawa wanita kecil itu ke sini. Biarkan kedua saudara perempuan itu bertemu. Setelah saya ditempatkan di sebelah saudara laki-laki saya, dia mulai melambaikan tangannya tanpa henti. Tangan kecil itu terus menggedor dada kakaknya. 1 pukulan dan 2 pukulan. Tanganku mati rasa karena 3 pukulan. Sampai aku mendengar bayi menangis. Yu-11 berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tuan muda masih hidup. Tuhan memberkati tuan muda saya. Terima kasih Bodhisattva. Terima kasih Ibu Suri. Terima kasih kepada Kanon karena telah mengirim anak itu. Mengatakan Kotou bengkok. Saya sangat cemas sehingga saya melompat berdiri. Terima kasih, terima kasih. Mengapa Anda tidak bisa berterima kasih kepada saya? Dengan hilangnya ketidakkekalan hitam dan putih, gumpalan kesadaran diam-diam mengalir ke kepalaku. Hidupku seperti memutar film, mainkan di kepala Anda. Saya bereinkarnasi di rumah He Jingqing di kerajaan Pingyang. Ibuku adalah istri kerajaan Pingyang. Orang-orang telah mencintai selama bertahun-tahun. Namun, 10 tahun menikah, tapi tidak ada yang keluar. 7 tahun yang lalu, di bawah pengaturan Bing Duombo, dan 7 tahun yang lalu, dia menerima seorang putra Hizian sebagai putra tertua. Perlakukan seolah-olah itu milik Anda sendiri. Dia sekarang berusia 11 tahun. Tapi ibu, Anda telah ditipu. Ayah bajinganku sudah bertunangan denganmu. Kasus dengan sepupu jauhnya Juventus diselesaikan. Melahirkan seorang putra. Itu adalah putra yang Anda lihat sebagai milik Anda. Anak itu tahu segalanya. Tapi kotanya sangat dalam. Setelah 5 tahun, dia secara pribadi memasukkan bukti bahwa keluarga Huo berkolaborasi dengan musuh dan mengkhianati negara. Membuat keluarga Huo penuh dengan martir setia, semuanya dipenggal. Ayah saya juga mengambil kesempatan untuk memperbaiki keluarga Huo. Putus dengan Huo Jian dan seluruh rumah Ping An Hou. Itu menginjak mayat seluruh klan Huo sampai ke pangkat satria. Ibu kandung Hizian, dia juga bernama Marquis dari Heian Marquis. Nyonya penuh dengan kehormatan. Temeo, 2 lelaki tua yang tidak bisa diandalkan ini. Ini memang keluarga kaya dan bangsawan, tapi saya tidak diberkati untuk menikmatinya. Saat itulah itu terjadi. Pelayan itu datang untuk melapor. Tuan muda telah berada di luar pintu selama beberapa jam. Khawatir Nyonya telah menjaga dan belum pergi. Nyonya tidak menyakiti tuan muda dengan. Aku mencoba memutar mataku. Terlalu kecil untuk dibalik. Dia khawatir. Saya ingin melihat apakah saudara laki-laki saya dan saya sudah mati. Ibuku dengan lembut meminta putranya untuk masuk. Hizian berlutut di samping tempat tidur setelah memasuki ruangan. Ibu, kamu sudah bekerja keras. Ibuku menyuruhnya pergi menemui adik-adiknya. Dia sepertinya telah melihat hari-hari yang akan datang. Kami saling mendukung dan saling membantu. Hizian masuk dan memandangi kedua anak dengan lampin. Bayi laki-laki sedang tidur. Bayi perempuan itu menatapnya dengan mata lebar. Dia kaget. Apa yang terjadi? Dalam kehidupan mereka sebelumnya, kedua binatang kecil ini terlahir bodoh. Tapi mata bayi perempuan itu licin. Ini tidak ada hubungannya dengan makan bodoh pada pandangan pertama. Ada sedikit keganasan di matanya. Jika Anda tidak bodoh, Anda akan membuatnya bodoh. Sepasang tangan mengulurkan tangan ke buayan. Saya tidak punya waktu untuk membungkam suara saya. Saya menutupi saudara laki-laki saya dan saya dengan kedua tangan dan mulut. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Kulit mulai memerah. Lihat memar. Ibu, selamatkan aku dan saudaraku. Kita akan dibunuh oleh benda ini. Putra ibuku sendiri membeku. Saya tidak sadar untuk waktu yang lama. Bagaimana dia mendengar suara boneka susu itu? Halusinasi pendengaran harus halusinasi pendengaran pasca produksi. Ibu, selamatkan aku dan saudaraku. Ibuku disambar petir. Saya tidak peduli dengan kelemahan saya. Mendorong beberapa pelayan yang merawatnya. Saya melihat Hizian menekan tangannya di buayan. Tanggung jawab, apa yang Anda
lakukan?" Tubuh Hizean menegang, buru-buru menarik tangannya. Tiba-tiba, tangisan bersemangat bayi bergema di seluruh ruangan. Saya menangis, sambil meninju dan menendang adik di sebelahnya. "Anda bodoh, cepat menangis." Suara itu menangis lebih keras. "Ibuku tahu bahwa kami hampir cekikikan sekarang." Hizean menoleh ke ibuku dan berkata, "Ibu, selimut itu hanya menutupi mulut dan hidung adik-adikku. Saya sedang memilahnya." Ketakutan, pelayan di samping buru-buru berlutut di tanah. "Selimut yang baru saja saya tutupi untuk tuan muda dan wanita muda. Ini jelas tertutup dengan sangat baik." Ibuku melambaikan tangannya. "Bangun, mungkin mereka tidak sengaja menaikinya sendiri." "Dorong anak di depanku," Hizean berkata dengan panik. "Ibu beristirahat dengan baik. ZR kembali ke ruang belajar untuk belajar dulu. Tunggu sampai Anda sehat." ZR kembali untuk melihat ibu dan adik-adiknya. Ibuku memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Beberapa tidak tahan. "Yuexi, aku tidak terlalu serius sekarang. ZR tidak akan marah. Ya, ibu cantik. Dia juga akan membiarkan atau membunuh semua pintu, membuang tubuh kita di kuburan massal, dimakan oleh anjing liar. Ini menyedihkan. Bagaimanapun juga aku hanyalah seorang bayi. Mau tak mau aku mengantuk." Ibuku menatapku dengan wajah kaget. "Mari kita lihat beberapa pelayan di sekitarku. Semuanya terlihat normal." Dia kaget. Han tidak berani berbicara. "Saya bahkan lebih takut orang-orang di sekitar saya akan memperlakukan putri saya sebagai monster." "Tidak, biarkan Perdana Menteri datang untuk berdiskusi. Kapan Marquis of Yuexi akan datang?" Begitu kata-kata itu jatuh, suara Zadaku terdengar di luar pintu. "Nyonya, Anda telah bekerja keras." Saya terbangun oleh suara menjengkelkan itu. "Buka matamu." Celoteh, Zada saya masuk dan melihat bayi dengan pakaian lampin. Perawatan simbolis. Dia kembali ke samping tempat tidur. U11 lebih peduli tentang menjadi tuan saja. Nyonya tidak terlalu memikirkannya. Mengucapkan sepatah kata, "Saya melihat tuan muda kecil dan tuan muda tertua ketika mereka masih muda. Ini agak mirip. Ini benar-benar bukan keluarga yang tidak memasuki pintu." Bibi Yuexi bayi, tentu saja mirip. Begitulah cara anak-anaknya tidak terlihat seperti mereka. Aku berteriak dan diam. "Saya membaca bahwa Anda adalah seorang wanita dan pelayan mas kawin. Aku tidak akan mengganggumu kali ini. Katakan omong kosong ini lain kali." Layanan hukum keluarga. U11 berlutut di tanah. Ekspresi keluhan. Dia hanya mengucapkan sepatah kata keharmonisan keluarga. "Oh, lihat. Sayang sekali nona bodoh saya tidak akan mempercayainya." Ibu mertua Hizean diatur oleh ayah bajingan saya di rumah sebelah. Saat ini, saya sedang berdiskusi dengan ibunya bagaimana menyingkirkan saya dan saudara laki-laki saya. Ada pintu rahasia di ruang kerja yang mengarah ke pintu sebelah. Pada saat ini, hati ibuku sangat bingung. Dia tidak ingin mencurigai bajinganku, tapi hanya menangkap sedikit kepanikan di matanya. Itu bukan kebohongan. Pada titik ini, ditekan. Aku ingin memberitahunya bahwa dia bisa mendengarku. Dia perlu tenang. Saya sedikit lelah. Ayah bajinganku tampak khawatir. Setelah beberapa kata manis lagi, dia pergi. "Yupes, ayah bajinganku akan pergi ke sebelah untuk menghibur nyonya lagi. Kasihanilah aku gadis bodoh." Beberapa kata manis lagi. Saya tidak bisa membedakan antara tenggara dan barat laut. Dengan itu, saya tertidur lagi. Penjahat sialan ini. Ibuku meminta pelayan di sebelahnya untuk mundur. "Hanya Yuexi kamu yang tersisa." Diam-diam pergi ke rumah sebelah untuk melihat apakah Tuan Hou ragu-ragu. "Jangan biarkan siapapun mengetahuinya." Setelah berbicara, ibuku perlahan menutup matanya. Dia sebenarnya bisa kurang lemah. Dia adalah satu-satunya putri Huosan, Jenderal Zhenbei. Dia juga seorang penasihat militer yang bisa membantu ayahnya dengan nasihat. "Tutup mata Anda, cium aroma susu. Ini masalah alam." Dia membungkuk dengan mulut terbuka. Tanduk-tanduk tersedot. "Itu sifat sialan. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk kembali ke alam abadi di masa depan? Namun, sebagai adik dari rahim Fana." Tapi dia terus menangis dan tidak mau minum susu. Saya terganggu oleh tangisannya yang berkicau. Ledakan ancaman mengoceh. "Sedikit jangan menangis. Tunggu sampai aku bisa berjalan. Saya akan menjual Anda kepada pedagang manusia. Lakukan." Akibatnya, dia menangis lebih keras. Saat itulah itu terjadi. U11 masuk dengan wajah tenang. "Nyonya, saya berjongkok di rumah sebelah selama 1/4 jam. Saya melihat tuan muda tertua muncul. Dia juga memanggil wanita di rumah itu. Kemudian, dia berbicara dengan wanita itu. Dia sudah merawat dokter. Tidak ada yang akan tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya. Tabib istana mengatakan bahwa itu Anda awalnya hamil anak kembar. Saya menunggu setengah jam lagi. Tuhan, dia juga muncul di sebelah. Wanita itu tanpa malu-malu memanggil Tuan Helang. Tuan masih tanpa malu-malu memegang pinggang wanita itu. Juga dijanjikan, di masa depan, biarkan dia duduk di posisi kontes. Aku melihat
melihat ibuku menarik-narik dadanya kesakitan. Saya merasa sedih untuk sementara waktu. Ibuku akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bajingan itu. Ibu, kamu tidak boleh berhati lembut. Hati melunak. Ayah sampah dan sampahnya akan membuat bencana di seluruh rumah di masa depan. Ibu, jangan sedih. Anda dan saudara laki-laki saya dan saya, adik laki-laki, jangan tertidur. Buka matamu dan goda ibumu. Dan titik kecil di sekitarnya hanya menggerakkan bulu matanya dan tertidur lelap lagi. Yu-11 di samping buru-buru membujuk ibuku untuk menjaga dirinya sendiri. Orang-orang seperti bajinganku tidak layak disedihkan. Ibuku akan melihatnya. Sepasang anak berbaring di sampingnya. Itu tidak sebanding dengan kesedihanku untuknya. Saya masih memiliki anak dan keluarga untuk dilindungi. Saya sangat senang sehingga saya hampir mengulurkan tangan dan berkata, ya, sang ibu tidak hanya cantik tetapi juga bijaksana. Bajinganku tidak pantas mendapatkannya. Ibuku akhirnya memiliki senyum di wajahnya. Saya juga memberi nama saudara laki-laki saya dan saya. Awalnya, dia menunggu ayah bajinganku mengambilkannya untuk kami. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Dia tidak pantas mengoceh dan menari saya. Saya suka nama Yao Yao. Ibuku menatapku dengan gembira. Jangan lupa untuk memberitahu Yuexi. Jangan biarkan siapapun tahu tentang acara hari ini. Aku akan punya rencana lain untuk masa depan. Ini rindu. Hari berikutnya, Yu-11 memegang 2 set pakaian anak-anak dan 2 kunci emas. Memasuki rumah dengan wajah penuh keluhan. Nyonya, ini dikirim oleh wanita tua dan tuan tua. Pakaian itu diberikan oleh wanita tua itu. Kunci emas dikirim oleh tuan tua ke istana emas pagi ini. Mengapa mereka begitu berbeda? Yuexi sangat tidak rata. Saat itu, Nyonya Ren adalah putra tuan muda tertua. Dia mengingatnya dengan jelas. Wanita tua itu mengambil sepasang giok rui, sepasang liontin giok, brokat karang tak terhitung banyaknya. Bagaimana Anda bisa sampai ke Nyonya? Itu sangat lusuh. Hal-hal yang tidak bisa di atas meja diberhentikan. Jelas, mereka semua dilahirkan untuk tuan. Mengapa perlakuan terhadap pelayan asing harus lebih baik atau senyum sedih? Saya tahu itu. Saya khawatir mertuanya akan mengetahuinya untuk waktu yang lama. ZR adalah putra kandung He Jingxing. Sungguh ironis. Dia membesarkan anak-anaknya selama 7 tahun. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang ada di tulangnya. Ibu cantik, jangan sedih. Sebuah pohon berleher bengkok tumbang. Ada hutan besar di belakang kami. Atau pohon hujan. Apa hubungannya dengan hutan? Saya tidak sedih. Pengadilan L tidak bisa memberikannya kepada si R. Rumah jenderal yang jauh di utara kotaku bisa memberi. Atau tampilan yang tegas. Yu-11 sepertinya melihat keluarga Huo yang belum keluar dari kabinet lagi. Ada cahaya di alis dan mata. Jadilah roh, mau tak mau aku menelepon Nona. Saya menyadari bahwa saya salah. Sibuk mengubah kata-kata. Bu, jangan katakan itu lagi. Huo tersenyum. Tidak ada jawaban. Itu hanya kalimat Nona Yuexi. Biarkan dia punya ide di benaknya. Seperti yang diharapkan. Sore harinya, kota Beho Menshan memberikan hadiah kepada kedua anaknya. Bersikaplah konsisten. Yu-11 masih di gerbang Pingyang Bofu. Saya mengambil hadiah itu. Itu dibacakan dengan keras. Tuan dan Nyonya Zhen Beihou. Nona Tuan Muda Song. Sepasang giok rui. Sepasang kunci berumur panjang. Huajin 10 kuda. Anak-anak ember. Sepasang pesona kiang. Sepasang gelang emas. Sepasang botol jaring yang view. 2 set dari 100 tim. 2 set 100 pakaian. Yu-11 selesai berbicara. Sundere menyingkirkan daftar hadiah. Para pelayan dan ibu mertua di sekitarnya semua membisikkan diskusi. Tidak banyak orang. Saya melihat apa yang diberikan wanita tua itu kepada saya pagi ini. Pada saat ini, tidak dapat dihindari untuk menggunakannya sebagai perbandingan. Yu-11 selesai membaca lidan dari Zhenbei dan istrinya. Dengan tenang mengeluarkan lidan yang lain. Berikutnya adalah lidan, kakak laki-laki dari ibu wanita itu. Mulut Yusinian kering. Mau tak mau aku menyesap air di tengah jalan. Bahkan adik laki-laki yang belum menyisir rambutnya. Saya juga memberikan hadiah yang saya persiapkan sendiri. Atau sentuh 100 pakaian. Beijia dibasahi oleh mata. Keluhan di hati saya telah banyak dihibur. Ini adalah hadiah yang telah dipersiapkan orang tua selama berbulan-bulan. Ibuku datang berkunjung secara langsung. Saya mengirimkannya dari setiap rumah. Dan wanita tua itu duduk di halaman aula Dengfeng. Dengarkan suara Mooncrack di luar. Wajah marah dan iri. Saya marah karena ini tidak menampar wajah saya sendiri. Saya sangat memikirkan hadiahnya. Bagaimana 2 hal kecil yang hilang bisa bertahan? Hadiah itu hanya memenuhi syarat untuk ZR. ZR adalah cucu dari paman Pingyang ini. Hizean memukuli bahu wanita tua itu. Meratakan alisnya dan menyingkirkan kecemburuan di matanya. Dia terbiasa berpura-pura tinggi. Berpura-pura tidak berkelahi atau merebut. Dia tahu lebih banyak tentang itu. Semakin neneknya harus merencanakannya. Nenek, jangan marah. Cucu-cucu tidak peduli tentang itu. Cucu hanya peduli dengan kesehatan nenek. Wanita tua itu menepuknya. Tampar tangan Hizean. Mata penuh kesusahan. Nenek tahu bahwa kamu
adalah anak yang berbakti. Tapi hal-hal itu masuk ke pinggang Bomensian saya. Tentu saja, itu harus menjadi milik cucu saya. Bawa saja benda itu ke gudang. Nenek selalu berhasil memasukkannya ke dalam saku cucuku. Wanita tua Liu sedang berbaring di kursi Taishi, menghela nafas lega. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Kotak hadiah dibawa ke aula Moyun. Yuexi memasuki rumah dengan daftar hadiah. Penuh angin musim semi. Anda tidak tahu, Bu. Kotak-kotak hadiah masuk ke rumah. Ping Mei, yang berada di samping wanita tua itu, tidak tahu sudah berapa kali dia lari. Saya pikir wanita tua itu takut dia harus menyiapkan hadiah itu lagi. Atau dengan alis ke bawah. Dengan penuh kasih memandangi sepasang anak di samping tempat tidur. Aku menatap mata ibuku yang ramah. Saya sangat khawatir dia akan diganggu oleh orang-orang di rumah ini. Kembali ke jalur takdir. Ibu. Rumah itu akan dicuri 2 hari kemudian. Kakek saya memberi saya dan saudara laki-laki saya hadiah. Ini akan dicuri oleh nenekku ke Hizean. Perhiasan emas dan perak saya. Perhiasan saya. Sayangku, apakah itu akan meninggalkanku begitu cepat? Aku belum menyentuhnya dengan tangan kecilku. Akan memasuki tangan anak kelinci Hizean. Dan pikirkan baik-baik jika dia bisa menjauh dari dirinya sendiri. Mengoceh dan berbicara sepanjang hari. Dia hanya ingin 24 jam sehari. Dan selama 24 jam dia tidur di atasnya. Atau lihat aku dengan penuh kasih. Mulut kecilmu mengoceh sepanjang hari. Rambut panjang harus menjadi kotak obrolan. Dia menyentuh wajah kecil putranya yang lucu lagi. Letakkan dia di tangan telinga Anda. Dia bahkan mengalahkan gagasan orang tua memberikan hadiah kepada anak-anak mereka. Ibu mertua yang baik untuk dirinya sendiri. Mengapa dia tidak mengetahuinya sebelumnya? Dia adalah menantu perempuan. Bagaimana mungkin Anda tidak membiarkan dia mendapatkan keinginannya? Atau tutupi 100 selimut untuk kedua anak itu. Setengah berbaring di tempat tidur. Biarkan Yu-11 melangkah maju. Dia menempelkan dirinya ke telinga Yu-11. Membisikkan beberapa kata. Yu-11 mendongak. Ada keraguan di matanya. Tapi dia mengangguk. Selama itu dijelaskan oleh wanita itu. Apapun itu, dia akan melakukan yang terbaik. Lakukan dengan sekuat tenaga. Aku menjulurkan leherku. Yu-11 tidak bisa mendengar apa yang dikatakan ibuku. Tapi tampilan itu, ibuku menjadi hitam. Atau lihat tangan Anda dengan cepat. Putih dan lembut. Di sana gelap. Si kecil ini. Saya tidak tahu tentang apa itu semua. Ketika Yu-11 kembali ke kamarnya, Hishensi dan saya sedang menyusui di sebelah. Perawat bangun dari tempat tidur dan berjalan di sekitar ruangan. Dia sangat terkejut hingga dia hampir berteriak. Buru-buru melangkah maju untuk membantu perawat berdiri. Nyonya, bagaimana Anda bisa bangun dari tempat tidur? Anda harus tetap di tempat tidur. Perawat hampir pergi. Memegang tangan Yu-11, dia berbaring di tempat tidur. Setelah itu, saya harus bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan sebentar setiap hari. Siapkan aku syal lagi, bungkus pinggang dan perut. Apakah ini akan berhasil? Dokter mengatakan tidak. Berbaring di tempat tidur, Yueyu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Menyentuh tanah, Yuexi tampak khawatir. Itulah yang saya katakan. Ini adalah metode melayani selir di istana setelah melahirkan. Atau buat alasan acak. Itulah yang baru saja saya katakan kepadanya. Dikatakan bahwa ini kondusif untuk pemulihan bentuk tubuh. Meskipun dia juga merasa aneh. Tapi saya selalu mengandalkannya untuk apa yang saya katakan. Dia hanya merasa bahwa saya adalah berkah dari Tuhan. Jadi dia melakukan apapun yang saya katakan. Yu-11 mendengarkan. Semua selir di istana melakukan ini. Itu pasti bagus. Buru-buru memerintahkan orang untuk bersiap. Apakah Xiao sudah siap? Jangan khawatir, Nyonya, Anda sudah siap. Nyonya melakukan ini untuk orang-orang di rumah? Nyonya tua Fang, Anda lebih memperhatikannya. Huo mengangguk. Ada sedikit tekad di matanya. 2 hari kemudian, Huo berjalan perlahan mengitari meja bundar. Saya telah mendengarkan hati saya selama 2 hari terakhir. Berjalan-jalan dengan tepat dan kain kasa melilit perut bagian bawah. Dia merasa pinggangnya akan sedikit lebih panjang. Saya tidak tahu apakah itu hayalan saya sendiri. Yu-11 tidak bisa membantu tetapi memuji Nyonya ketika dia melihatnya. Saya melihat Anda telah pulih lebih cepat dalam 2 hari terakhir. Metode yang digunakan oleh selir di istana ini adalah, saya khawatir Tuan akan segera melihatnya. Saya juga harus terkesan dengan sosok wanita itu. Kata-kata Yu-11 tidak diucapkan. Dia ingat penampilan Tuan dan wanita super kecil hari itu. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa dari mulut saya. Yu-11, jangan menyebut orang itu lain kali. Saya tidak melakukannya untuk menyenangkannya. Saya di sini untuk menyenangkan diri saya sendiri. Atau pembukaan samar. Lihat penampilan Huo. Yu-11 tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Nyonya bisa berpikir jernih. Dia bahagia untuk istrinya. Tetapi
tapi hal-hal yang Tuhan lakukan dan menyuruhnya berduka untuk istrinya. Atau ketika Anda mengatakan itu, Jin Zi kebetulan menggendongku dan He Shenxi. Seperti biasa, dia tidur dengan Shenxi setelah makan, seolah-olah Anda tidak pernah bisa menyelesaikan tidur jika dia tidak mengatakannya. Anak ini tidak memiliki masalah dalam segala hal, atau khawatir apakah ada yang salah dengannya. Dan saya sebesar sebelumnya, putaran-putaran, sepertinya bisa membunuh orang. Yuexi memelukku. Saya tidak bisa tidak membual bahwa itu baru beberapa hari. Wanita kecil itu terlihat lebih imut, kulit dengan salju, mata itu seperti anggur, dan seperti bintang-bintang di malam hari. Itu membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Yupes, jangan berhenti membual. Saya sudah dewasa dan mendapatkannya. Itu tidak dicintai. Bunga mekar. Ini adalah negara dan kota. Atau dengarkan suara hati putrinya yang tidak sopan. Po tertawa. Bu, tidak heran aku dicintai oleh semua orang. Ibuku tertawa dan itulah yang terlihat bagus. Lupakan saja, saya hampir tidak berusaha menjadi yang terbaik kedua di dunia. Apakah ada tindakan di Guangdong Barat atau sentuh wajah kecilku? Dengarkan hatiku yang mengoceh. Rasa lekas marah di hatiku tetap ada. Para hakim di samping wanita tua itu keluar selama 2 hari terakhir, mengatakan bahwa dia membantu wanita tua itu pergi ke kuil Xiangyun untuk membayar sumpahnya. Pembantu budak menurut penemuan. Dia pergi ke rumah adik laki-laki wanita tua itu, Liu Sheng. Sepertinya hari ini. Apa yang kamu lakukan hari ini? Mengapa ibuku berbisik kepada Bibi Yuexi lagi? Saya ingin mendengarnya. Aku mengayunkan tubuhku. Cobalah untuk lebih dekat dengan Anda berdua. Sebuah kekuatan tidak memegang kendali, mentah berputar dalam lingkaran. Terkejut, hal-hal yang dipegang Yuexi di tangannya jatuh ke tanah. Nyonya barusan, apakah wanita kecil itu baru saja berbalik? Budak itu tidak terpesona. Bagaimana boneka susu bisa berbalik setelah beberapa hari? Perawat itu juga kaget, tapi cepat diterima. Hal-hal ini terjadi pada boneka susu lainnya. Mungkin ajaib, tapi semuanya tampak masuk akal terjadi pada saya. Itu adalah orang kejam yang mengoreksi posisi janin sendiri. Apa artinya membalik? Huoshi menatap putranya yang sedang tidur tak sadarkan diri di sebelahnya. Lapisan kekhawatiran ditempatkan di wajahnya, menyalahkannya karena tidak melindungi mereka. He Shenxi yang telah tertidur tampaknya merasakan kekhawatiran Huo. Dengan mata tertutup, dia mengusap tangan Huo dengan wajahnya, tampaknya sebagai tanggapan atas kekhawatiran ibunya. Itu benar, sarangnya berguling. Bisakah Anda melanjutkan percakapan yang baru saja Anda lakukan? Hati gosipku. Gosip apa tentang keluarga Huo? Putrinya mengoceh omong kosong lagi. Hei, kelopak mataku tertutup. Dia masih harus mendengarkan gosip. Kelopak matanya sangat berat. Saat aku bangun lagi, Yu-11 berbisik kembali ke perawat. Ada langkah di pihak nyonya. Perawat menyentuh tangan wajah kecilku sejenak. Sudut mulutnya terangkat. Dia terus menatap putrinya. Saya akan melapor ke polisi besok pagi. Selain, kami tidak kehilangan apa-apa selain hadiah dan 5.000 tael perak yang dimasukkan ke dalamnya. Suara pemukulan gong dan genderang di pagi hari kedua. Saya memikirkan seluruh pinggang Bofu. Wanita tua itu telah merencanakan sepanjang malam tadi malam. Kemarin sekitar jam 5, menyaksikan satu persatu memasuki rumah sebelum tidur dengan tenang. Saat itulah aku menutup mataku. Di sana, gong dan genderang dipukul. Hatinya tidak tahan lagi. Kelopak mata juga terus melompat. Dia awalnya berencana untuk mengosongkan perbendaharaan Huo dan memerintahkan mereka untuk dibakar. Di sana, ketika saatnya tiba, siapa yang tahu jika ada sesuatu yang hilang, masih terbakar api. Tapi tadi malam seseorang dari pihak kakakku datang untuk melapor. Masih banyak barang bagus di gudang Huo. Anda tidak dapat memindahkan semuanya dalam satu malam. Pikirnya, bagaimanapun, Huo tidak akan membuka gudang lagi dalam waktu singkat. Pindahkan saja semuanya dan kemudian bakar. Ketika saatnya tiba, manfaatkan api dan kekacauan di rumah. Anda juga dapat memindahkan semuanya terlebih dahulu. Apa suara di luar Ping Mei? Itu tidak akan menjadi perawat. Pelacur itu memperhatikan ada sesuatu yang hilang begitu cepat. Ping Mei baru saja bangun. Lihatlah cahaya api di sana. Wanita tua itu lega. Ayo lakukan dengan rapi. Bahkan jika perawat memperhatikan ada sesuatu yang hilang, mereka juga tidak dapat menemukan kita di kepala kita. Liu menyentuh kunci gudang. Semuanya disingkirkan. Ping Mei mengangguk. Malam ini, temukan saja seseorang untuk mendapatkan ibu kedua di sebelah. Jangan sampai Anda memiliki malam yang panjang dan banyak mimpi. Sudah lama membelinya di pasar gelap dan menukarnya dengan tiket perak. Ubah saja ke tiket perak. Uang sebenarnya adalah milik keponakannya. Temukan seseorang di sana untuk melihat apa yang terjadi. Wanita tua itu percaya diri. Bahkan jika Anda menemukan sesuatu yang hilang, aku juga tidak bisa menemukan kepalaku. Bahkan jika Anda mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan Anda, dia adalah menantu perempuan. Sulit untuk berani mencari kembali ke halaman. Jadi dia lega berbaring di tempat tidur. Aku akan mengejar tidur. Saya
tempat tidur. Ping Mei berlari dengan panik. Oh tidak, Nona tua, Bu. Dia melapor ke polisi. Sekarang pejabat itu ada di rumah. Tuan tua dan Tuan ada di kapal selam. Kepala Liu tiba-tiba melonjak. Ditambah lagi, saya tidak tidur sepanjang malam. Alis ini semakin sakit. Mengapa pelacur itu melapor ke polisi tanpa persetujuanku? Biasanya ada sesuatu yang besar atau kecil di dalam rumah. Dia pasti akan melapor kepada pejabat dengan persetujuannya sendiri. Masalah besar. Beraninya dia mengambil keputusan sendiri. Memandang Ping Mei yang gemetar ketakutan di tanah. Wanita tua itu dengan marah turun dari tempat tidur dan menendangnya. Apa yang kamu takutkan? Jika seseorang melihat petunjuk, aku mengulitimu. Ganti pakaian di masa lalu. Mari kita lihat angin dan ombak seperti apa yang bisa dia aduk. Ketika Liu tiba di aula depan, semua orang ada di sana. Yu 11 memegang lidan. Jelaskan hal-hal yang hilang kepada pejabat. Guan Ye kecuali barang yang hilang di lidan. Ada juga Jenderal Zhenbei untuk diberikan kepada Tuan Muda. Nona 5.000 tael perak. Mereka pergi. Kata-kata Yu 11 selesai. Tangan Liu yang tersembunyi di lengan bajunya bergetar. Lalu dia melirik Ping Mei. Sangat terkejut sehingga Ping Mei tiba-tiba berkeringat dingin. Berapa 5.000 tael perak? Dia mengikuti sepanjang hari kemarin. Kecuali hadiah yang dikirim oleh keluarga Huo. Saya tidak melihat setengah tael perak. Wanita tua itu tidak akan curiga padanya. Yuexi, Anda tidak perlu berbicara omong kosong hanya karena pejabat itu tidak tahu. Kemarin semua orang mendengarnya. Kecuali hadiah. Tidak ada satu sen pun yang tersisa. Bibi Ping Mei, kamu tidak tahu. Nyonya, dia hanya mengkhawatirkan penjahat yang telah ditikam ribuan kali. Barang-barang Tuan Muda Jin. Jadi, instruksi kemarin tidak boleh dipublikasikan. Mata Yu 11 penuh amarah. Teruslah berbicara. Tapi dia masih terbunuh oleh 1000 pisau itu. Pelacur tua yang akan pergi ke 18 lantai neraka ketika dia meninggal bermata merah. Datang untuk mencuri barang-barang ini dalam semalam. Tapi Li Danxiang mengingatnya dengan jelas. Resmi, lihat. Yu 11 menyerahkan Li Dan kepada utusan resmi. Pejabat itu mengangguk setelah membacanya. Memang itu. Namun, kami juga akan memeriksa dengan Jenderal Zhenbei. Pejabat itu selesai berbicara. Tiba-tiba, saya terkejut lagi. Betapa statusnya Jenderal Zhenbei ini. Membuka mulutnya lagi, dibandingkan dengan Li Dan, itu tidak masalah. Itu pasti dibawa pergi oleh pencuri kelas 3. Liu menghela nafas. Saya hampir mati karena marah. Menurut Anda mengapa gadis di sebelah Huoshi memarahinya? Yuexi, Anda juga pengurus rumah tangga ibu blogger Ping yang saya. Bicaralah dengan bahasa yang sangat kotor. Jangan kehilangan wajah Huo. Jika bukan karena takut merusak nyonya Yu 11 yang takut, saya akan melangkah maju untuk memberinya pertarungan besar. Juga Kountes tua, dia mencuri cucunya sendiri. Hadiah, Anda tidak tahu. Wanita tua, nyonya juga mengatakan kepada saya untuk tidak terlalu marah. Jangan marah dengan orang yang mencuri ayam dan anjing dan merusak tubuh Buddha. Itu tidak layak. Tetapi pelayan Buddha itu marah pada tuan kecil dan wanita kecil itu. Saya tidak tahu putra mana yang tidak memiliki bajingan. Anjing yang melahirkan seorang anak perempuan sebagai pelacur mencuri hadiah ini. Budak itu murni dan pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan istri kita. Jika bukan karena nyonya menghentikannya, saya khawatir bahkan generasi ke-18 dari leluhur pencuri akan dimarahi. Biarkan mereka tidak merasa damai di dunia bawah. Melompat keluar dari kuburan di tengah malam. Lihatlah spesies mereka. Apa yang mereka lakukan? Mencuri ayam dan menyentuh anjing. Ayam jantan berkokok dan anjing mencuri. Sisi selesai dalam satu tarikan napas. Berada dalam suasana hati yang baik, segar, menampar meja dengan marah pada lelaki tua itu. Raung pencuri yang membunuh hari itu berani lari ke pengadilan Earl untuk mencuri sesuatu. Jika Anda menangkapnya, bawa ke Oil Street dulu. Biarkan orang membuang telur busuk dan daun busuk di penjara lagi. Tutup dia selama sisa hidupnya. Sudut mulut Liu bergerak-gerak, hampir jatuh. Saya tidak bisa berdiri di atas kaki saya. Tuan tua itu melirik Liu, selir dewa tua yang mengoceh. Saya takut dengan pencuri itu. Liu mengerutkan kening. Sembunyikan depresi di hatimu. Bagaimana perasaannya seperti semua orang menyindirnya. Tapi Liu tidak panik. Dia mengatur segalanya. Tidak ada yang tahu itu dia. Tidak ada yang bisa menemukan di mana dia bersembunyi. Pejabat itu melakukan perjalanan pulang pergi. Saya bertanya kepada tetangga di sekitar lagi. Tak satu pun dari mereka mendengar apa-apa tadi malam. Beberapa pejabat berdiskusi lama. Pada akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak bisa memulai. Tidak ada jejaknya. Seolah-olah pencuri itu tiba-tiba menghilang. Liu tidak bisa menahan senyum. Mata segitiga itu penuh dengan elf dan kebanggaan. Dia melirik Ping Mei. Alis datar memahami Yuexi. Ini tidak seperti Anda pencuri berteriak bahwa Anda pencuri. Mendapat jangkrik emas dari cangkangnya. Ketenaran juga ada di sana. Uang itu tidak pergi sepeser pun. Yu Sijin, ibumu dan seluruh keluargamu, saudara perempuan para hakim, Anda adalah pelayan di sebelah wanita tua itu. Seharusnya aku menghormatimu.
Tapi Anda menghina Jenderal Zhenbei tanpa rahasia mulut Anda. Bahkan wanita tua itu tidak bisa mengampuni Anda jika dia takut. Lagi, kotak-kotak hadiah dibawa oleh orang-orang besar. Tapi 5.000 tael tiket perak mudah disembunyikan. Ada di ujung jari Anda. Para juri merasakan tatapan kejam wanita tua itu. Tubuhku tidak bisa menahan gemetar. Gadis sialan ini, Yuexi mengatakan tentang tiket perak dengan sengaja atau tidak sengaja. Bukankah ini membuat wanita tua itu meragukan dirinya sendiri? Hanya saya yang terpapar pada hal-hal itu sepanjang waktu. Anda harus tahu di mana tiket perak itu. Ping Mei menutup mulutnya. Jenderal Zhenbei juga bisa Anda katakan. Wanita tua itu berkata dengan ringan. Itu wanita tua itu. Ini semua salah budak. Budak itu hanya ingin berbagi kekhawatiran para pejabat. Katakan dengan santai. Nona Yuexi, jangan menganggapnya serius. Yu-11 mengepalkan tinjunya. Nyonya, dia benar-benar ingin mengalahkan orang. Saya bahkan ingin memukul menyapu. Hal-hal yang tidak tahu malu. Karena saya tidak dapat menemukan apapun untuk sementara waktu. Lalu aku akan kembali dan berbaring sebentar. Ini masih pagi. Itu membuat anjing keluarga gelisah. Hei, benda ini. Liu menghela nafas sambil berjalan menuju halaman rumahnya. Belum 2 langkah, saya mendengar suara napas di belakang saya. Budak resmi itu berpikir, pencuri harus segera diidentifikasi. Yu-11 menatap Liu. Lempar tubuhmu. Senyuman di sudut mulutnya. Ada kebiasaan di rumah Jenderal Zhenbei yang hanya diketahui sedikit orang. Saat membuat dupa prem, setiap potongan kayu memasuki aroma khusus. Aroma ini, anjing-anjing militer yang dibesarkan di rumah Jenderal menciumnya. Temukan tempat untuk mengetahui arah. Kebetulan pagi ini, jadi budak dan pelayan mengirim anjing-anjing itu. Pejabat itu mendengarnya. Langsung senang. Jika barang yang dicuri dapat dipulihkan. Meskipun anjing-anjing militer yang membantu, tetapi kredit juga menghitungnya sebagai beberapa 1 poin. Lalu ada Nona Yuexi. Yuexi bertepuk tangan. Cabang emas ditarik. Salah satunya energik dengan otot yang kuat dan punggung lurus. Seekor anjing besar dengan tubuh hitam pekat muncul di depan mata semua orang. Cukup berjalan ke pinggang cabang emas. Yuexi menepuk punggungnya. Kata Xiao Hei. Ayo. Xiao Hei terus mengendus-endus di tanah. Semua mata tertuju padanya. Saat Blackie bergerak, dia mengendus sambil berjalan ke arah Liu dan para hakim. Tubuh hitam kecil itu besar, sangat ketakutan sehingga Liu hampir mundur. Tuan, bagaimana Anda bisa membiarkan mereka melakukan omong kosong ini di rumah? Tuan tua melihat bentuk tubuh Xiao Hei saat ini. Saya tidak berani melangkah maju. Saya hanya bergidik dan bertanya apakah dia tidak mau menggigit. Jangan khawatir, Pak. Xiao Hei tidak pernah menginginkan orang yang tidak bersalah. Yu-11 tampak sombong. Xiao Hei adalah seorang jenderal pemenang di rumah jenderal. Tidak hanya mengikuti jenderal untuk bertarung di medan perang, juga yang paling dekat dengan istrinya. Itu bagus, itu bagus. Setelah tuan tua selesai berbicara, dia menatap Liu lagi. Di mana Anda berdiri diam? Jangan mempengaruhinya. Temukan pencuri sialan itu. Yang terbaik adalah membiarkan anjing besar ini menemukannya. Pencuri itu mengambil beberapa gigitan lagi. Xiao Hei mengendus di samping Liu dan Ping Mei. Tinggal selama beberapa detik dan di atasnya langsung ke Deng Feng Hall. Sangat ketakutan sehingga Ping Mei hampir berteriak. Dia berbisik kepada wanita tua di telinga Liu. Bagaimana jika anjing hitam besar menciumnya? Mata Liu tajam. Diam dengan kutukan rendah. Hal-hal yang tidak berguna. Saya akan menginterogasi Ning Tiket nanti. Hati Ping Mei tiba-tiba mendingin. Dia niaya. Dia bahkan belum melihat 5 tael perak. Semua orang mengikuti di belakang Xiao Hei. Bersama-sama datang ke aula Deng Feng. Bukankah ini halaman wanita tua itu? Ah, tidak akan. Sekelompok budak dan pelayan mengikuti di belakang dan berdiskusi dengan berbisik. Liu juga memiliki tenden saat ini. Jangan berani bicara. Meskipun saudaranya telah menghilangkan rasanya tadi malam. Tapi lihatlah anjing itu datang langsung ke sini. Saya masih sangat khawatir. Sama seperti semua orang sedang menunggu langkah anjing hitam selanjutnya. Liu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ping Mei. Tuan, anjing ini jelas diinstruksikan oleh orang lain. Langsung ke kediaman wanita tua itu. Usap pada wanita tua itu. Kotor. Wanita tua itu paling mencintai tuan kecil dan wanita kecil. Saya tidak tahu hati seperti apa yang dimiliki pria ini. Dia melakukan hal yang memfitnah seperti itu. Jika itu benar-benar membawa anjing ke halaman, apa yang akan dipikirkan orang-orang di rumah? Apa yang dikatakan wanita tua Ping Mei itu tulus, penuh keluhan. Liu juga jatuh pada Ping Mei dengan air mata berlinang. Pria tua itu juga mengambil keputusan untuk sementara waktu. Saat itulah itu terjadi. Datang sebelum menstruasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak nyaman bagi istri saya untuk muncul. Izinkan saya mengatakannya. Blackie tidak pernah salah. Mungkin pencuri ini bersembunyi di aula Deng Feng sekarang. Demi keselamatan wanita tua itu, serta menemukan barang yang hilang, pastikan untuk masuk dan memeriksanya. Jika pencuri tidak bersembunyi di aula Deng Feng setelah diperiksa, Nyonya juga menjamin keselamatan wanita tua itu.
itu, juga berjanji untuk menebus kesalahan wanita tua itu secara langsung sesudahnya. Ini tidak terjadi. Anjing itu masuk dengan mantap. Mungkin pencuri itu licik, seperti yang dikatakan Kontes. Manfaatkan kekacauan untuk bersembunyi di halaman ini. Saya khawatir jika saya tidak menemukan wanita tua itu akan berbahaya. Pejabat terkemuka itu menggema. Tuan tua memikirkan pencuri yang penuh kebencian itu. Pikirkan lagi, jika masih tersembunyi di dalam rumah, hanya berkeringat, biarkan anjing masuk. Ini masalah besar atau saya minta maaf kepada Anda secara langsung. Tubuh Liu lemah, hampir pingsan. Perhatikan anjing itu pergi ke halaman. Dia bahkan tidak berani bernapas. Lihatlah anjing hitam itu. Kuku Pingmei yang lebih gugup meresap ke dalam daging. Nyonya, nyonya. Oh tidak, Jin Zi berlari ke pemandian. Nyonya Xiao Hei memasuki aula Deng Feng. Hanya berputar-putar di halaman. Sepertinya hilang atau punggung lurus. Bagaimana bisa jelas bahwa sesuatu telah memasuki aula Deng Feng? Ada air mata di aula Deng Feng. Meledak dan meledak. Saya tidak bisa hidup hari ini. Di mana harus meletakkan wajah lamaku. Saya memperlakukan ini atau ini seolah-olah itu adalah putri saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, dia tidak melahirkan seorang putra setengah putri untukku. Saya mengatakan kepadanya, saya seorang ibu mertua yang bahkan tidak dapat menemukan lentera. Dia telah menjebakku seperti itu. Lihatlah anjing itu berputar-putar. Apakah ada pencuri di halaman saya? Ada barang yang hilang. Itu terlalu banyak penipuan. Itu terlalu banyak penipuan. Ah, He Jingsing bergegas ke sisi ibunya, menenangkan emosi ibu. Hati saya penuh dengan ketidakpuasan dengan keluarga Huo. Huo ini biasanya paling menghormati ibunya. Beraninya kamu melakukan itu. Nak, Huo itu menggertak ibunya seperti ini. Kamu harus mengambil keputusan untuk ibumu. Dia sangat kejam. Tinggal di rumah dan aku hanya akan membuat kita gelisah. Lebih baik menceraikannya. Bercerai, dia membiarkan polisi menikahi Ning Ning ke pintu. Jadilah ibu yang jujur. Suara lembut wanita tua itu masuk. Istri saya mengatakan bahwa si hitam kecil berputar-putar. Artinya pencuri itu ada di dalam. Wanita itu telah memberitahu budak itu tentang lokasi pencuri itu. Budak dan pelayan masuk dan menemukan. Li Jiafen juga berkata, kalau saja tidak ada pencuri yang ditemukan di halaman wanita tua itu, atau barang hilang, dan dia pergi ke gereja sendirian, dan pergi ke pemandangan bintang 3 untuk mencukur rambut biarawati. Meskipun He Jingsing benar-benar ingin membawa Ning Ning dekat ke Menshan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk meninggalkan gereja. Dia juga membutuhkan bantuan keluarga Huo di pengadilan. Hulai, katanya dengan wajah tenang, melirik Liu. Saya harap keduanya tidak berdebat lagi. Liu sepertinya tidak melihatnya. Mendorong He Jingsing menjauh, dia berdiri. Dia ingin melihatnya. Bahkan anjing-anjing tidak bisa mencium baunya lagi. Dia harus berubah pikiran. Oke, biarkan dia mengingat apa yang dia katakan. Setelah berbicara, Pingmei membantunya mundur selangkah. Kerumunan mengikuti di belakang Jin Xi, mengikutinya ke ruang depan. Jin Xidong melihat 2 kali. Lihatlah barat 2 kali. Tepat ketika Liu menang. Arah sebaliknya. Di mata Liu yang kaget dan panik, berdiri di depan vas. Dia berputar di sekitar vas. Liu berseru, jangan biarkan pintu rahasia muncul di depan mata semua orang. Liu Xi memegangi alisnya. Memegang kukunya sangat tenggelam ke dalam alis yang rata. Punggung tangannya rata dan alisnya sangat sakit sehingga dia berkeringat dingin. Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu apa yang ada di balik pintu rahasia itu.